계획은 뭐 또 한 몇몇 선수는 또 6월달 전에 기아할 수 있는 선수가 생길 것 같아서 일단 준비하고 있고 뭐 실질적으로 사실 에릭 협회장님한테 상당히 감사하고 마인드 열고 우리 인도네시아 축구가 잘 되기 위해서 보이지 않게 적극적으로 많이 도와주시고 후원해 주시고 그러다 보니까 대표팀도 나날이 발전해가는 모습 너무 감사드립니다. 뭐 낙관적으로 볼 수 있다고 생각하고 우리 홈 2연전도 우리 홈에서 하기 때문에 우리 홈팬들한테 즐거움을 주기 위해서 이라크도 한번 이길 수 있게끔 도전해 보겠습니다. Shin Tae-yong menegaskan akan ada beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia pada Juni mendatang. Hal itu diungkapkan Shin Tae-yong dalam video yang diunggah akun Instagram Timnas Indonesia, Kamis 28 Maret. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti, ucap ST. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikannya. Ini akan membuat timnas Indonesia semakin maju ke depannya, ia melanjutkan. Pernyataan Shin Tae-yong ini bisa berarti bukan hanya kiper FC Dallas, Martin Paes saja yang akan mengambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun, belum diketahui siapa pemain-pemain yang dimaksud ST. Saat berada di Eropa, pelatih asal Korea Selatan itu sempat bertemu dengan pemain berdarah Indonesia di Belanda. Satu nama yakni penyerang FC Utrecht Ulla Romeni bahkan mengaku sudah dikontak PSSI soal rencana naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Paes paling cepat bisa membela timnas Indonesia pada Juni mendatang. Tim Merah Putih masih akan melakoni 2 laga sisa di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada Juni mendatang. Peluang timnas Indonesia lolos ke babak ketiga terbuka lebar karena tinggal membutuhkan 1 kemenangan lagi. Tiga naturalisasi main bagus, Indonesia siap hajar Irak dan Filipina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menilai tim Merah Putih tengah dalam kondisi positif di kualifikasi Piala Dunia 2026 seiring bergabungnya Jay Itzes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen. ST pun mengusung target menang di 2 laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni mendatang. Sisa laga ini akan menentukan nasib skuad Garuda dalam persaingan menuju babak ketiga kualifikasi. Saya memandang ini positif, jadi 2 laga selanjutnya di home juga. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa memberi kebahagiaan kepada fans sepak bola Indonesia agar bisa menang lawan Irak dan Filipina, kata ST. Indonesia sedang berada di atas angin setelah menang 3-0 atas Vietnam di Stadion Maidin, Hanoi. Indonesia bisa mengunci tiket ke putaran ketiga kualifikasi jika menang di salah satu pertandingan lawan Irak atau Filipina untuk mengantongi 10 poin di klasemen akhir. Sebab poin maksimal Vietnam jika menang dalam 2 laga sisa adalah 9 angka. Tiga PR Timnas Indonesia yang harus dibenahi Shin Tae-yong setelah bantai Vietnam. Timnas Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki setelah berhasil menumbangkan Timnas Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam duel yang terselenggara di Stadion Nasional Maidin, Hanoi, Timnas Indonesia sukses mengukuhkan dominasi atas Vietnam setelah menang dengan skor 3-0. Meskipun berhasil menang, ada beberapa aspek yang layak dicatat Shin Tae-yong sebagai bahan evaluasi skuad timnas Indonesia untuk menatap tantangan berikutnya. Pertama, akurasi operan.
Shin Tae-yong tentu patut memperhatikan akurasi operan para pemainnya pada pertandingan ini. Sebab, di atas kertas, angka yang diukir oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan terhitung buruk. Timnas Indonesia hanya bisa mencatatkan 174 kali operan sukses dari 267 percobaan. Dari segi persentase, catatan ini hanya mencapai 65%, sangat jauh dibandingkan Vietnam yang bisa membukukan 80%. Apabila dibandingkan pertandingan sebelumnya, persentase akurasi Timnas Indonesia memang terhitung anjlok. Saat melawan The Golden Star di SUGBK, skuad Garuda bisa mencatatkan 76% pas akurasi. Efektivitas umpan silang. Catatan lainnya yang layak masuk daftar evaluasi Timnas Indonesia dari pertandingan ini ialah efektivitas dalam mengirimkan umpan silang. Statistik yang dihasilkan skuad Merah Putih sangat buruk. Sepanjang pertandingan, setidaknya ada 5 kali upaya yang dilepaskan oleh anak asuh Shin Tae-yong. Namun, tak ada satupun yang menghasilkan successful crosses atau umpan silang sukses. Padahal, skema ini seringkali menjadi andalan tim Garuda dalam menghasilkan peluang. Bahkan, pada laga sebelumnya melawan Vietnam, mereka bisa menghasilkan 3 umpan silang sukses dari 3 percobaan. Terlalu banyak kartu. Timnas Indonesia harus lebih berhati-hati dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran tak perlu. Skuad Merah Putih terhitung panen kartu kuning pada laga kedua melawan Timnas Vietnam. Tercatat, wasit yang memimpin pertandingan ini, Ali Reza Fagani, telah mencabut 6 kartu kuning untuk anak asuh Shin Tae-yong. 4 kartu diantaranya diberikan pada babak pertama. Nama-nama tersebut ialah Jai Idzes, 14, Asnawi Mangkualam, 33. Hernando Arisutaryadi, 45, dan Hoki Caraka, 45-1. Adapun pada babak kedua, kartu kuning didapat Witan Sulaiman, 65, dan Ricky Kambuaya, 96. Sekian informasi sepak bola dari kami untuk hari ini, pantau terus informasi dari Bola Wave Indonesia. Dukung terus sepak bola nasional, terima kasih dan sampai jumpa.